Hidup yang lain. Ada banyak hal dalam hidup ini, Abdul, yang tidak mustahil untuk saya dapatkan. Tetapi saya tidak bisa mencapai itu. Kenapa? Sederhana. Itu bukan takdir saya. Itu bukan bagian saya. Allah tahu sumurmu bukan di situ. Kalau sudah seperti itu, Abdul, hidup kita tenang. Ya, kita jalani ini saja. Syukuri apa yang Syukuri, ada. iya. Kalau Anda melihat ada orang lain mendapatkan kenikmatan, jangan lihat nikmat yang Allah berikan kepada dia. Jangan-jangan ada banyak hal yang hilang dalam hidupnya. Ada orang punya kamar yang mewah tapi tidak bisa tidur. Karena sejatinya kita cuma mampu membeli kasur, tapi kita tidak bisa membeli tidur. Tidur itu bukan hak prerogatif kita. Itu karunia dari Allah. Kita kadang-kadang tidurnya, bro, ya spring bednya bagus, AC-nya bagus, kamar hotelnya mewah, nggak tidur-tidur. Iya. Ada orang di samping rel kereta api itu, ya, komuter lain tuh lewat tiap menit, dia pulas. Ada orang yang di kantongnya, Abdur, punya uang miliaran, tidak bisa tertawa. Ada teman kita sudah tidak bayar kos-kosan 5 bulan, istrinya ngomel terus, janda lewat masih bisa dilirik dan tertawa dia. Kenapa? Walladzi adhaka wa abka. Sejatinya itu kan karunia Allah. Jadi ketika kita memahami takdir yang benar, kalau sudah tidak mengatur Allah, kemudian memandang apa yang Allah berikan itu sebagai karunia terindah, kita tenang dalam doa. Tenang betul, Allah itu sejatinya, Abdur, tidak pernah tidak menjawab doa kita. Tetapi kita kecewa dengan permintaan kita. Saya yakin bahwa tidak ada satupun yang dibiarkan Allah terjadi dan itu sia-sia gitu. Nah, kalau ada batila kan, tidak ada satupun yang terjadi pasti sia-sia. Jadi pasti ada hikmahnya. Kalau memang itu masih sedih atau apa, ya hati aja yang belum nyampe dapat hikmahnya apa. Jadi saya selalu melihat bagaimana sudut pandang yang lain, sudut pandang yang lain gimana. Kalau gitu. kata guruku gini, kalau seandainya ada banyak hal di mana kita merasa gagal, sedih, pokoknya nggak ada harapan. Jadi memang itulah tujuan Allah. Tujuan Allah tuh membuat kita putus asa, supaya kita tahu bahwa kita lemah. Makanya ketika kita tahu kita lemah, maka besok nanti setelah kita menang, nggak ada yang menepuk dada lalu bilang ini karena gue. Iya betul. Nah, itulah memang kita dilatih untuk jatuh sejatuh-jatuhnya. Seolah-olah gini, buatlah rencana sebaik-baiknya supaya Allah bisa kasih tahu rencanamu itu sampah. Agar besok ketika Allah tolong kita jadi tahu ya Allah lebih jauh lebih bagus daripada rencana saya. Sekarang lihat baik-baik. Ketika Nabi Yunus alaihissalam ada dalam perut ikan paus itu, sempat terlintas dengan sifat kemanusiaannya. Kapan saya bisa keluar dari persoalan ini? Kapan Allah tolong saya? Itu fitrah kemanusiaannya. Tapi fitrah kenabiannya, karena beliau maksum, diluruskan oleh Allah. Jangan mengeluh. Ini jalan menuju kesuksesan. Bagian dari kebaikan yang mungkin kamu akan dapatkan. Lakukan zikir ini. Begitu diucapkan zikirnya, dikeluarkanlah dari kesulitan itu. Saya mau tanya sebentar. Tadi masuknya ke perut ikan apa? Ikan paus. Tapi ketika dikeluarkan, bahasa Qurannya, bukan saya keluarkan dari perut ikan paus, tapi Allah katakan dengan kalimat yang sangat indah. Di ujungnya ditutup, siapapun yang punya persoalan yang sama seperti Yunus, kalau melakukan zikir yang sama, aku akan bebaskan dari setiap kesulitan aktivitas yang sedang ia lakukan. Buka Quran surah ke-21 ayat 87-88. Masuk ke perut ikan paus, tapi dikeluarkan bahasanya menggunakan gham. Apa itu gham? Gham itu secara singkat awan gelap yang menaungi. Ghammun. Orang Arab menggunakan kalimat gham pada setiap peristiwa yang membuat kita gelap, pengap, lelah, capek. Anda yang ngajukan tender, Anda yang dapat proyek diserobot oleh orang lain, bukankah tiba-tiba merasa lemas? Langsung gelap, padahal matahari begitu terang. Jadi nggak enak makan, jadi lunglai, tiba-tiba stres. Ya, dirawat saja. Anda yang mencoba melamar, tiba-tiba dipinang oleh orang lain. Ya, gelap, capek, lunglai. Ya, gelap, itu gham namanya. Jadi, maaf, ada orang yang memang nggak masuk ke perut ikan paus, tapi mengalami peristiwa yang luar biasa. Tantangan besar, jahilin orang, oh, kok mesti saya? Tiba-tiba keluar di lisan, ya Allah, kenapa saya? Saya tahajud, saya puasa juga, saya baca Quran juga, ya Allah. Apa kurang saya? Kurang sabar. Apa yang harus dikerjakan? Itu pernah terjadi. Kata Allah, lakukan zikir Nabi Yunus alaihissalam. Ada yang salah dalam diri kita, yang ngatur itu Allah. Jangan mengeluh. Ya, 2 kali lipat motivasi munculkan lagi, petakan lagi, tambah lagi pengetahuannya, kerja lebih maksimal lagi.
maka pembukanya dibuka dengan kalimat zikir. Ini yang membebaskan kita dari kesulitan. Jadi kalau Anda sedang praktek, kerja dimanapun, offshore kah itu atau di darat kah, atau ada kesulitan di kantor, bacakan zikir ini. Ini bagian dari hal yang ketika kita bacakan bisa menghilangkan kesulitan yang kita sedang rasakan. Rabbana, masih ingat? Wa nada fid dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rutinkan zikir itu, terutama kalau mendapatkan kesulitan dalam pekerjaan atau beraktivitas.